Guys, aku nggak tahu ya, apakah ini perasaanku aja atau kalian juga merasakan hal yang sama setelah selesai baca novel ini. Aku tuh jadi kepikiran terus berhari-hari, bahkan susah move on untuk lanjut baca ke buku-bukuku yang lain. Benar-benar alurnya itu kita tuh dibuat kayak masuk ke kehidupan si karakternya, bahkan seolah-olah kita tuh tinggal dengan dia, terus kita tuh melihat apa aja sih yang dia lakukan sehari-hari, kemana dia, apa aja pekerjaannya, dan kita tuh melihat langsung perjuangannya dia. Buku ini tuh benar-benar serasa real, serasa kita tuh nggak baca buku, tapi kita memang tinggal dengan si karakternya. Judulnya The Setting Sun, ini tuh adalah sebuah novel sastra klasik Jepang, kayak yang kemarin aku bahas tentang Naomi. Nah, ini tuh adalah salah satu series Japanese-nya juga. Ini tuh penulisnya bernama Osamu Dazai. Dia ini seorang sastrawan Jepang dan memang dikenal selalu menulis hal-hal tentang kehidupan, lebih ke bagaimana mencari arti sebuah kehidupan. Osamu Dazai ini, kalau aku nggak salah info ya, dia ini memilih untuk mengakhiri hidupnya setahun atau setahun sebelum atau sesudah novel ini terbit. Makanya banyak orang-orang tuh berpikir bahwa Osamu Dazai ini sebenarnya menulis tentang kisah kehidupannya dia sendiri. Karena kalian tahu, ada salah satu karakter di novel ini yang kisah hidupnya tuh sama seperti penulisnya. Novel ini tuh benar-benar dark vibe-nya, benar-benar nggak ada cerah-cerahnya sama sekali, bahkan selalu suram. Terus kita tuh kayak kesulitan mencari mana sih cahaya, mana sih bahagia-bahagianya, karena tuh sulit banget didapat di dalam novel ini. Karakter utamanya bernama Kazuko, jadi novel ini tuh berlatar belakang setelah Perang Dunia Kedua di Jepang. Si Kazuko ini adalah seorang anak keturunan bangsawan dulunya, tapi semenjak perang, disinilah konfliknya terjadi. Dia harus bertahan hidup dengan sisa-sisa kekayaan dari keluarganya, yang bagaimana caranya dia tetap bertahan hidup dengan kehidupannya yang sekarang bukan lagi seorang bangsawan. Pembahasannya itu bukan hanya soal keluarga bangsawan, tapi juga soal kehilangan orang-orang yang disayang. Dan si Kazuko ini adalah tokoh yang benar-benar digambarkan bahwa dia itu memang Wonder Woman sih menurut aku. Segala hal rintangan itu dia tantang, dia hadapi, dan dia nggak pernah ngeluh sama sekali karena dia yakin bahwa dia bisa dan dia yakin dengan dirinya sendiri dia bisa melalui semua ini. Jadi yang dari awalnya dia itu kesulitan sampai pada akhirnya dia itu terbiasa. Jatuh bangunnya itu benar-benar dia rasa sendiri, bahkan rasa sakitnya itu benar-benar dia simpan sendiri tanpa harus memberitahukan kepada orang lain. Nah, apakah si Kazuko ini pada akhirnya akan bahagia? Kalian yang penasaran wajib banget baca novel ini, aku rekomendasi banget, apalagi kalau kalian tuh punya problematik yang sama dengan karakter utamanya ini. Kita akan melihat juga bagaimana sosoknya si Kazuko ini yang penyabar. Konflik batin dari yang dirasakan si Kazuko ini benar-benar terasa banget. Makanya aku bilang baca novel ini tuh kayak berasa lihat kehidupannya secara nyata. Seolah kita tuh tinggal dengan si Kazuko. Sesuai banget dengan gaya penulisnya Osamu Dazai yang selalu menceritakan tentang gimana sih arti kehidupan yang sebenarnya. Jadi novel ini tuh merupakan suatu gambaran untuk kita tahu gini loh sebenarnya jati diri penulisnya itu. Yang paling aku suka dari novel ini, meskipun dia tuh terjemahannya bahasa Inggris, tapi percayalah bahasa Inggrisnya itu mudah banget menurut aku. Bahkan kita tuh nggak perlu stres dan nggak perlu mencari arti perkatanya, tapi kita tuh tetap paham maknanya nih apa sih sebenarnya. Kalau kalian mau baca ini, terus bahasa Inggris kalian itu masih yang too basic, kalian usahakan dulu nih satu hari, satu halaman itu kalian paham maknanya. Tapi aku yakin sih, nggak mungkin dari satu halaman itu nggak ada satupun artinya yang nggak kalian tahu sama sekali. Meskipun bahasa Inggrisnya masih basic. Jadi buku ini tuh aku rekomendasikan banget buat kalian yang mau melatih reading kalian biar lebih pro lagi dalam berbahasa Inggris. Ini terbitan dari Noris Classic. Nanti kalau kalian mau aku bakal kasih juga link deskripsinya di kolom komen. Jadi kalau kalian mau beli langsung ke situ aja biar kalian tuh dapat yang original, no KW, no bajakan. So yep, segitu aja cerita aku tentang pengalaman dari baca buku The Setting Sun karyanya Osamu Dazai ini. Benar-benar bikin susah move on, benar-benar bikin kepikiran terus. Kalian juga wajib baca ya. Oke, tiba di akhir video. Jangan lupa ya support aku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton.